Om Swastiastu. Saya bersama dengan kelompok saya, yaitu kelompok 6, akan menampilkan roleplay komunikasi efektif dalam hubungan interpersonal dengan kelompok. Berikut adapun anggota-anggota kelompok saya dipersilahkan. Perkenalkan, saya Niputu Listia Srimas Utami dengan absen 31. Perkenalkan, saya Nikoma Manisari dengan nomor absen 32. Perkenalkan, saya Igede Marta Wijayasa dengan nomor absen 33. Perkenalkan, nama saya Nikadek Megi Sri Astuti dengan absen 34. Perkenalkan, saya Niktet Marian Rayani absen 35. Perkenalkan, saya Ayu Numiwi Prameswari absen 36. Pada suatu hari, ada kelompok mahasiswa yang memutuskan untuk berdiskusi mengenai vaksin COVID-19. Namun karena pandemi masih mewabah di setiap daerah, alhasil para mahasiswa ini memutuskan untuk melakukan diskusi secara online. Berikut adalah wacana yang terjadi dalam kelompok tersebut. Udah semua kan nih masuk Zoom ya? Udah semua kok. Oke. Kita di sini mau diskusi ya terkait tugas yang diberikan kemarin. Kita kan disuruh diskusi tentang vaksin COVID-19 tuh sebenarnya wajib nggak sih? Bentar dulu. Kalian di sini ada yang belum vaksin ya? Aku belum. Astaga, vaksin pertama belum? Belum. Aku juga belum. Bentar, satu-satu ya. Ami, bisa dijelasin kenapa belum vaksin, Ami? Kenapa belum? Ya, menurutku siapa yang bisa menjamin vaksin ini akan aman di dalam tubuh manusia. Dan jika memang manusia bisa terjamin tidak akan tertular maupun terjangkit dengan COVID-19 ini, mengapa pemerintah harus takut dan memaksa orang yang tidak ingin divaksin? Kan mereka sudah aman dari risiko tertular. Tidak ada aturan yang tidak vaksin harus dihukum. Namun karena sudah ada aturannya, vaksin itu menjadi hak manusia bukan kewajibannya. Oke, baik. Selanjutnya apa ada yang ingin menanggapi ya? Aku. Ya, Megi, dipersilakan. Gini ya Ami, vaksin COVID-19 itu sangat penting. Melihat angka kasus paparan yang masih terus meningkat, meskipun kita telah menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, tetapi tetap aja kita terpapar. Nah, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk vaksinasi COVID-19 adalah orang yang menderita penyakit tertentu. Misalnya diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi, dengan mendapatkan vaksin COVID-19, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar Anda yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona. Instruksi. Aku sependapat dengan Nami, misalnya selama ini kita sering mendengar info sana-sini yang mengatakan bahwa A adalah obat COVID-19 dan B juga obat COVID-19. Setelah dicoba, ternyata banyak yang sakit dan tetap saja masih ada yang terpapar virus COVID-19. Dalam beberapa kasus, anggota keluarganya justru meninggal karena obat tersebut. Kemudian ketika ada sesuatu yang bisa melindungi diri dan keluarga dari infeksi virus corona, masyarakat justru terlanjur trauma dan ragu. Setiap orang memang punya sudut pandang yang berbeda-beda. Ada yang memang langsung pro dengan langkah pencegahan, dan juga ada yang kontra dengan berbagai alasan. Ya, Mani, ada yang ingin disampaikan? Kalau aku lebih setuju sih sama Megi ya, karena dalam masa pandemi COVID-19 ini tuh vaksinasi merupakan upaya pencegahan yang dapat menekan angka kematian akibat terpapar virus ini. Nah, vaksinasi ini tuh bisa meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh pada individu dan masyarakat juga. Ya, walaupun sistem kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit bisa terbentuk secara alami,
saat seseorang terinfeksi virus atau bakteri. Namun, infeksi virus COVID-19 ini memiliki risiko kematian dan daya tular yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan cara lain untuk membentuk sistem kekebalan tubuh, yaitu dengan cara vaksinasi yang akhirnya akan memberikan perlindungan. Tetapi, dengan tetap disiplin menerapkan pencegahan COVID-19 melalui 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak tetap terlaksana meski sudah mendapatkan vaksin. Nah, vaksinasi ini tuh juga tak hanya melindungi diri sendiri. Orang yang belum melakukan vaksinasi itu yang belum gitu loh, misalnya kayak bayi, anak-anak, lansia, atau orang dengan penyakit tertentu juga dapat terlindungi jika mayoritas masyarakat sudah divaksin dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Baik, terima kasih ya. Mungkin Mimi ada pendapat dalam diskusi ini? Ada. Menurutku sah-sah aja sih orang mau vaksin atau nggak apa-apa. Semua orang bebas memilih haknya masing-masing, tapi dengan berbagai risiko yang telah dipikirkan sebelumnya tentunya. Namun perlu diingat, harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker jika keluar rumah, berjaga jarak 1-2 meter, sesering mungkin untuk mencuci tangan, dan segera mandi dan berganti pakaian setelah keluar. Oke, baik. Ada yang ingin berpendapat lagi? Atau cukup? Oke, terima kasih ya buat teman-teman semua karena sudah memberi pendapatnya masing-masing. Jadi dapat disimpulkan dalam diskusi ini itu adalah tidak ada jalan keluar dari permasalahan yang ada. Kelompok pro vaksin akan selalu mempercayai hal-hal yang telah mereka percaya, dan kelompok kontra pun akan terus mempercayai apa yang mereka telah percaya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk selalu bersikap terbuka dan menerima adanya perbedaan antara satu sama lain. Namun tetap, protokol kesehatan harus ditaati tanpa terkecuali. Entah vaksin atau tidak, kalau protokol kesehatan tidak dijalankan, sama saja seperti menimba air di dalam keranjang ya. Baik, sudah cukup diskusinya pada kali ini. Untuk hasil diskusi ini akan saya sampaikan kepada dosen pembimbing. Terima kasih atas kerjasamanya. Silakan dah bisa keluar dari Zoom ya. Terima kasih semua. Dah semua. Dah guys. Baik, sekian roleplay dari kami, kelompok 6. Kami mohon maaf apabila ada segala kekurangan yang terjadi pada roleplay ini, dan kami mengucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.